Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Puspa Kusumawardani dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Yang saya hormati Ibu Sylvia Ratnajuwita MPD dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sejak kita diumumkannya adanya kasus COVID-19 di awal bulan Maret, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi COVID-19. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO, World Health Organization, dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, seluruh gubernur dan bupati serta wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. Kemudian, terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, tetapi mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah dan bekerja sama dengan rumah sakit swasta serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintahan daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secepat mungkin. Selain itu,
Menteri Keuangan juga mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup untuk memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekonomian dan jajaran Menteri Perekonomian untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah. Presiden, pemerintah, dan seluruh jajaran kabinet terus bekerja keras untuk menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran COVID-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan bahwa salah satu menteri terdeteksi positif COVID-19, langkah-langkah antisipasi telah dilakukan. Bahkan, para menteri bekerja lebih keras walaupun sebagai dilakukan dengan cara online. Tetapi, untuk mengatasi isu-isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini, terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita wajib untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Dengan demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.